supaya goalnya orang tua itu tersampaikan, anak-anaknya kuliah, harus ada satu yang dikorbankan. Saya waktu itu semester akhir itu harus mau menerima di stop untuk uang bulanannya. Ya, ketika saya di semester akhir, Bapak bilang, "Le, kamu sudah selesai semester akhir, selesai untuk Bapak kirimin uang, karena kiriman uangnya itu ganti ke adikmu. Adikmu harus kuliah di Yogyakarta." Kemudian makan, minum segala macem, itu buku kuliah saya bagian belakang itu ada banyak nama sama angka ya. Misalnya Dewi 400, kemudian Dewi waktu itu nagih, saya ke Budi 400, 200 saya kasih ke Dewi. Terus habis itu waktu itu Budi nagih, saya ke Reza 400 gitu kan. 200 saya kasih ke Budi ketika Budi nagih. Ketika Dewi, Budi sama Reza nagih, disitulah saya mampus. Astagfirullahaladzim. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Inspirasi, ketemu lagi kita di Inspirasi Berbagi. Sobat Inspirasi, bagaimana rasanya ketika kita nggak punya modal tapi pengen punya usaha? Bener nggak sih? Dari modal 0 rupiah kita bisa jadi seorang pengusaha. Tentunya kita akan cari tahu selengkapnya bersama Bapak Hendra Wesaputro, pemilik dari BOC Indonesia dan juga Wistara Family Restaurant Cafe, Karambia Restoran dan juga Lesehan, dan juga private jet pribadi. Banyak sekali bisnis beliau yang katanya dimulai dari 0 rupiah dan juga relasi. Kita cari tahu selengkapnya hanya di Inspirasi Berbagi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Wesaputro. Saya alhamdulillah diberikan amanah sama Allah Subhanahu wa taala bisnis BOC Indonesia. Kemudian saya partnership juga, kolaborasi dengan sahabat-sahabat. Saya ada bisnis Wistara Family Cafe. Kemudian ada Karambia Family Restoran dan Lesehan di Mataram. Kemudian ada lagi sewa private jet ya, sewa jet pribadi.com. Itu bisnis saya. Saya aslinya lahir itu di Mojokerto. Saya nggak bisa meminta kepada Allah ya untuk terlahir di mana dan terlahir dari rahim siapa. Di Mojokerto tersebut dari lahir sampai SMA di sana, kemudian ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri. Sebelumnya SMP saya punya cita-cita, impian untuk bekerja di IT. Nah, impian itu kan harus ada ikhtiarnya. Maka ketika lulus SMP saya ikhtiar masuk ke STM Telkom waktu itu di Malang, dan sukses ditolak. Sukses ditolak, tapi nggak patah semangat, saya lanjut SMA di Mojokerto juga tahun 96 waktu itu. Dan saya selepas SMA masih tetap eksekusi IT. Saya berusaha untuk pilihan pertama milih Universitas Brawijaya Teknik Elektro. Waktu itu adanya Teknik Elektro, yang lain masih belum ada. Adapun di Stikom ya, tapi waktu itu masih awal-awal dan masih mahal gitu kan. Nah, ketika selesai di SMA, akhirnya saya lagi-lagi sukses ditolak oleh Brawijaya. Akhirnya pilihan kedua lah saya diterima di Universitas Udayana Bali. Dan waktu itu jurusannya teknologi pertanian. Oke, tidak ada masalah. Saya hijrah dari Mojokerto ke Denpasar. Dan tetap komputer saya pelajari. Karena senang sekali saya sama komputer. Dan ketika di kampus juga saya aktif ya. Aktif itu tidak ada pilihan lain. Teman-teman jorokin saya untuk menjadi ketua himpunan mahasiswa, kandidat ketua senat, dan di kampus jabatan terakhir yang katanya prestisius, saya jadi wakil sekretaris jenderal Ikatan Mahasiswa Teknologi Pertanian se-Indonesia waktu itu ya. Terus di luar kampus ada saya aktif di PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, waktu 98 zamannya Presiden Soeharto,
kami para mahasiswa itu demo ya, demo di seluruh Indonesia, dan akhirnya itu lengser. Kemudian kondisi ekonomi sangat hancur sekali, berimbas kepada kiriman bulanan saya. Artinya saya anak pertama dari 4 bersaudara, bapak PPL Pertanian PNS, ibu guru SD juga PNS ya. Bayangkan itu harus menguliahkan 4 anak supaya goalnya orang tua itu tersampaikan, anak-anaknya kuliah, harus ada satu yang dikorbankan. Saya waktu itu semester akhir itu harus mau menerima di stop untuk uang bulanannya ya. Ketika saya di semester akhir, bapak bilang, "Le, kamu sudah selesai semester akhir, selesai untuk bapak kirimin uang, karena kiriman uangnya itu ganti ke adikmu. Adikmu harus kuliah di Yogyakarta, di UPN Veteran Yogyakarta waktu itu." Baik, saya bilang sama bapak. Akhirnya resiko harus saya alami, saya harus nunggak kos-kosan 5 bulan, hampir terusir dari kos-kosan waktu itu. Kemudian makan, minum segala macem, itu buku kuliah saya bagian belakang itu ada banyak nama sama angka ya. Misalnya Dewi 400, kemudian Dewi waktu itu nagih, saya ke Budi 400, 200 saya kasih ke Dewi. Terus habis itu waktu itu Budi nagih, saya ke Reza 400 gitu kan. 200 saya kasih ke Budi ketika Budi nagih. Ketika Dewi, Budi sama Reza nagih, disitulah saya mampus. Astagfirullahaladzim. Nah, mau tidak mau saya harus kerja. Saya harus kerja, dan alhamdulillah diterima di warung internet. Internet waktu itu saya masih belum tahu banyak ya. Saya minta belajar ke teman saya, ke Budi sama Reza waktu itu saya ingat, dan isinya mereka menjelaskan mungkin terlalu cepat. Saya di sebelahnya hanya terbengong-bengong. Apa sih itu Yahoo? Apa itu si chatting segala macam, masih terbengong-bengong. Dan saya wawancara dengan bos warnet waktu itu, Pak Iwan. Pak Iwan menangkap saya ini secara technically belum mampu gitu kan. Beliau bilang bahwa kamu ini secara teknis nggak ngerti email, nggak ngerti chatting, nggak ngerti apa-apa, tapi kamu kok berani sekali ngelamar gitu. Pak, saya minta tolong Pak. Saya minta tolong untuk diterima karena saya punya hutang yang banyak Pak sama teman-teman. Oh gitu, hutang banyak. Oke, kamu bisa belajar kan? Saya siap belajar Pak. Saya pembelajar sejati Pak. Gitu. Nah akhirnya saya diterima ya. Diajari sama operator yang sudah ada waktu itu. Ada Beli Kadek, Mbok Ayu, Mbok Nila. Diajari Yahoo itu apa, cara bikin email itu apa, cara chatting itu seperti apa, cara matiin billing segala, bukan matiin billing ya. Cara matiin komputer bla 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 itu bagaimana. Nah, akhirnya dari warnet itulah saya tertarik dengan website. Ya, saya tertarik dengan website. Belajar sendiri website akhirnya. Waktu itu tahun 2000. Belajar sendiri website, habis itu pamer ya. Saya tidak berniat sombong. Kalau sombong itu sesuatu hal yang tidak mampu tapi dibesar-besarin, tapi saya mampu gitu kan. Saya mampu, saya bilang, "Ini loh Pak, Bu, ini website buatan saya." Singkat cerita ada satu guide yang tertarik untuk bikin website ke saya. "Hen, tolong bikinin website Prancis gitu kan, travel guide Prancis. Ini data-datanya." "Baik Pak." Saya buatin waktu itu 3 hari. Setelah itu saya serahkan, saya langsung diberi amplop sama Pak Rahmat waktu itu namanya. Saya diberi amplop, saya buka 300.000 rupiah. Masya Allah, kerja 3 hari dapat 300.000 rupiah. Sedangkan di warnet kerja sebulan, itu gajinya 350.000. Allahu Akbar, langsung di atas kepala saya itu muncul kayak bola lampu itu. Ting gitu. Wah, ini dibisnisin bagus sih. Akhirnya saya searching waktu itu belum ada Google ya, adanya Yahoo, Alta Vista gitu kan, ada ya itulah ya. Saya cari-cari bagaimana meng-create proposal website, bagaimana segala macamnya. Akhirnya saya buat proposalnya, kemudian supaya kemampuan saya diketahui sama orang, akhirnya saya kerjasama dengan atasan saya, bos saya, Pak Iwan. Saya bilang ke Pak Iwan, "Pak Iwan, saya bisa website."
Pak Iwan saya yakin punya jaringan yang banyak. Minta tolong Pak, dipasarkan Pak, ini proposalnya. Kemudian Pak Iwan, oke, Hen, saya akan informasikan ke teman-teman saya. Terus saya dapat berapa, Hen? Saya kepikirannya 10% Pak. Oh jangan, itu terlalu sedikit. Terus Pak Iwan minta berapa? Minta 20% dong. Gentian saya teriak, oh jangan, itu terlalu tinggi Pak. Akhirnya kenalah 17%. Kami tanda gentleman agreement ya, gentleman agreement. Terus kemudian lagi saya bilang, Pak Iwan, saya belum punya komputer Pak, saya belum punya internet. Izin ketika ada project, maka saya menggunakan komputer warnet. Saya menggunakan internet warnet. Oh iya boleh, silahkan. Project pertama saya waktu itu adalah Miracle Aesthetic Clinic. Project pertama saya. Dan ketika presentasi dengan pimpinannya Miracle, mintanya itu website yang sangat-sangat dinamis kayak film itu. Dulu namanya flash animation, jadi pinginnya ada slideshow, terus ada gerakan segala macamnya. Ya, terus pertanyaannya adalah, bisa Pak Hendra? Dalam hati, ya Allah, saya belum bisa ini, gimana caranya ya? Tapi saya disuruh untuk tetap optimis ya. Iya Pak, saya akan usahakan, gitu jawaban saya. Saya akan usahakan Pak. Oke, saya minta ini lagi Pak Hendra, bla 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 bla. Baik Pak, saya usahakan. Oke, berapa waktunya Pak Hendra? Kurang lebih 2 minggu Pak, nanti saya akan presentasi. Oke, 2 minggu. Berapa harganya Pak Hendra? 3 juta Pak. Oh jangan 3 juta, 2,5. Oke, boleh Pak. Saya minta cek waktu itu, dikasih cek 1,2 juta, 1,250 ya, 50%-nya. Cek itu saya bawa ke bank, saya cairin, saya langsung ke Gramedia. Saya cari buku cara membuat website dengan flash animation. Nah, setelah itu saya punya partner waktu itu, punya partner ya, namanya VR. Kemudian buku itu saya kasih ke VR. VR yang mengerjakan segala macamnya sehingga sudah jadi, dan presentasi akhirnya pimpinannya Miracle alhamdulillah senang ya. Jadi lebih banyak ketika awal-awal saya berbisnis website, saya lebih banyak ke marketingnya, saya lebih banyak ke customer care-nya. Kadang teknis ngurusi, tapi yang paling banyak waktu itu partner saya itu ya. Terus lagi saya akhirnya membuat produk lain, yaitu ini domain name sama web hosting itu kan. Jadi bisnis saya ini katanya waktu itu sangat IT sekali, sangat canggih sekali. Saking canggihnya saya bingung cerita ke bapak ibu saya, bahkan ke kakek saya, bingung, kamu itu jualan apa sih Le? Kamu itu jualan apa sih Le? Domain nggak ngerti, hosting nggak ngerti. Akhirnya saya bilang, gini loh Mbah, saya ini jualan tuyul dalam artian baik, nggak kelihatan. Jadi domain sama hosting website ini tidak bisa kelihatan. Dan tuyul itu memberi saya uang Mbah. Gitu. Singkat ceritanya seperti itu. Nah, akhirnya domain sama hosting itu kan butuh untuk bayar ya. Untuk membeli domain sama hosting itu infrastrukturnya butuh bayar. Saya mengakalinya untuk membayar server itu dari uang pelanggan dulu, kan DP kan. Saya minta DP, setelah itu saya belikan server. Waktu itu retail terkumpul 10 pelanggan, langsung saya membeli yang wholesale. Saya langsung jadi distributor waktu itu. Saya punya 1 mesin waktu itu, terus saya jual retail. Nah, kemudian dari situlah cara saya ya, cara saya memulai bisnis dengan modal 0 rupiah. Sehingga waktu itu tahun 2004 saya sudah sewa rumah untuk kantor. 2006 juga ya, sampai akhirnya sekarang pelanggan saya alhamdulillahnya itu dari Sabang sampai Merauke ya, pelanggan saya. Bisa dikatakan ribuan pelanggan dari Sabang sampai Merauke, dan saya di BOC Indonesia itu mengelola juga ribuan website dari Sabang sampai Merauke. Dan saya marketingnya itu hampir tidak pernah melakukan sales canvassing. Keluar kantor hampir tidak pernah. Saya punya pelanggan dari Aceh, saya belum pernah ke Aceh. Saya punya pelanggan dari Papua, saya belum pernah punya pelanggan dari Papua. Begitu pula Kalimantan, belum pernah.
cara saya marketinginnya adalah lewat online. Saya mempunyai ilmu namanya search engine optimization, yang punya goal adalah membuat website itu top 10 di Google. Itu yang saya perjuangkan. Jadi orang-orang segmen saya adalah para programmer ya. Kalau programmer itu cari web hosting di kotanya masing-masing, BOC Indonesia itu muncul di sana. Jadi bisa coba ke Google, nyari web hosting Surabaya, ada BOC. Web hosting Jogja, ada BOC. Web hosting Bandung, ada BOC. Web hosting Aceh, ada BOC. Web hosting Papua, ada BOC. Bahkan web hosting Timor Leste, ada BOC. Ada banyak pelanggan saya dari Timor Leste. Itu. Nah, ini yang pada akhirnya kami melakukan bisnis duduk-duduk dapat duit ya dari situ. Karena pelanggan yang dari Aceh tidak perlu datang ke Bali untuk membeli, cukup online saja. Cara membeli ke BOC itu sama kayak teman-teman itu membeli ke Tokopedia, Shopee. Jadi tidak harus mendatangi tempat produksinya. Itu ya bisnis duduk-duduk dapat duit. Sehingga ketika pandemi datang, itu sangat banyak mengajarkan tentang kemandirian, tentang mengelola tim, manajemen tim. Waktu itu kami berkantor di Narakusuma nomor 11, dan pada 1 Januari 2024 saya memutuskan untuk melakukan work from anywhere untuk anak buah saya. Jadi saat ini tidak ada anak buah saya di kantor, kecuali 1 orang aja, customer service. Semuanya ada di rumah masing-masing atau semuanya ada di tempat camping segala macam. Tapi yang penting saya membuat SOP supaya mereka online. Alhamdulillah ketika BOC Indonesia itu sebagai media saya untuk menjawab Hendra mau dikenal sebagai apa. Jadi saya memposisikan diri, positioning saya adalah saya mau dikenal sebagai praktisi digital marketing yang bisa untuk digital marketing. Sehingga ketika mempunyai hal seperti itu, saya juga aktif di organisasi pengusaha tangan di atas. Di sana diajarkan bahwa sudah saatnya kolaborasi, bisnis yang bagus adalah bisnis yang kolaborasi. Sehingga dalam perjalanan BOC tadi, akhirnya saya menemukan sahabat-sahabat di TDA, dan saya sangat mengamini omongan sahabat saya, namanya Khairul Mahfuz ya. Itu bahwa Allah menitipkan rezeki manusia itu ke manusia yang lain, jadi harus dijemput. Maka dengan konsep itu saya kolaborasi menjalankan bisnis lagi private jet, dan lagi-lagi itu bisnis duduk-duduk dapat duit karena marketingnya, salesnya online semua. Tugas saya membuat website, tugas saya memastikan websitenya top 10 di Google ya, dan itu alhamdulillah lumayan besar. Terus setelah dari private jet, saya kolaborasi lagi. Ada Wistara Family Cafe di Mahendra Data nomor 9. Itu pun lagi-lagi private jet itu juga modal 0 rupiah ya, karena kemampuan saya di website. Saya digandeng kolaborasi di Wistara Family Cafe. Juga saya di bagian marketing online-nya, lagi-lagi itu modal 0 rupiah. Kemudian saat ini berjalan sudah 4 tahun alhamdulillah, dan masih panjang lagi insya Allah. Kemudian lagi kami juga ekspansi, akhirnya digandeng lagi untuk membuka restoran di Mataram, namanya Karambia Family Resto dan Lesian. Dan itu adalah hasil kolaborasi bisnis ya. Nah, tentunya ada pertanyaan bagaimana mengelola BOC, karena saya mempunyai keranjang yang lain. Keranjang saya adalah private jet, keranjang saya Wistara, keranjang saya Karambia. Bagaimana mengelola BOC? BOC sudah jalan akibat saya belajar di senior-senior pengusaha di komunitas tangan di atas, bahwa perusahaan itu bisa, ownernya bisa kemana saja, tapi bisnisnya jalan. Contoh Indomart, Alfamart, apakah pemiliknya ada di meja kasir? Tentunya nggak ada kan, tapi mereka tetap jalan. Bahkan ketika kita masuk Indomart itu akan ada omongan dari kasirnya, selamat datang, selamat berbelanja gitu kan. Bahkan kita di depan kasirnya pun
akan diomongin tidak sekalian pulsanya Kak. Nah, itu SOP namanya, Standard Operating Procedure ya, SOP. Saya ciptakan SOP di BOC. SOP, masuk jam berapa, pulang jam berapa, shift yang pertama, shift yang kedua jam berapa, ketika buka laptop apa yang harus dibuka, itu harus tertulis ya. SOP itu di-deliver ke tim ya, ada administrator, ada programmer, ada technical support. SOP lah yang bisa menjalankan perusahaan itu bertahan hingga sekarang dan insya Allah nanti. Dan saya sekarang komunikasinya dengan tim itu pakai 2 alat saja. Yang pertama adalah grup WhatsApp, yang kedua adalah Google Meeting. Jadi kadang-kala kita meeting gitu kan, tidak perlu tatap muka ya. Tatap muka hanya berkala aja, mungkin sebulan 2 bulan sekali baru tatap muka. Dan itulah yang menjadikan BOC jalan sampai sekarang. Begitu pula Wistara Family Cafe, Karambia, Private Jet berjalan karena SOP. Karena ada standar operational prosedurnya, masing-masing staff itu jelas job desk-nya apa, ya kan? Dan tentunya juga dengan pertolongan Allah ya, tetap pertolongan Allah yang menjadikan saya sama partner saya alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Jadi tentang unique selling preposition, USP, yang saya pelajari, bisnis itu memang harus punya unique selling sehingga dia menjadi pembeda dengan yang lain. Kenapa kok ke BOC Indonesia? Insya Allah karena kami sudah 20 tahun lebih ya, dan technical supportnya itu gampang dikontak, lewat WhatsApp bisa, lewat live chat di websitenya bisa. Jadi tanpa harus repot-repot pakai motor, mobil datang ke kantor kami, nggak perlu. Pelanggan kami dari Aceh masih bisa untuk tanya-tanya ya, kami menyelesaikan di sini. Itu salah satu beberapa ya unique sellingnya dari BOC. Kemudian kami mempunyai 2 data center ya, yaitu di Singapura sama di Amerika, yang tentunya itu cocok untuk kondisi-kondisi bisnis di sini, di mana Bali ini ada hotel, villa, tour travel segala macamnya. Kalau mereka punya pelanggan internasional, mereka pakai server kita yang di USA, seperti itu. Kenapa lagi private jet waktu pandemi menjawab kebutuhan orang-orang yang nggak ingin kumpul ya, dan karena mungkin websitenya kami top 10 di Google sehingga gampang dicari. Ketika kita mempunyai website itu, bisnis itu top 10 di Google, halaman pertama Google itu punya potensi untuk cuan, dapat cuan ya. Kemudian Wistara Family Cafe, di sini kami menerapkan halalnya juga, jadi menjadi pilihan bagi masyarakat muslim di Denpasar ya. Sepertinya bingung nyari yang halal mungkin. Itu ke Wistara Family Cafe, dan kami di sini mempunyai menu yang tradisional ya. Ada lodeh, ada sayur asem dan lain sebagainya ya. Itu menjadi uniknya. Kemudian di Karambia, di Mataram, di Jalan Sayang-Sayang ya. Itu posisinya jelas, kami memang menawarkan ikan bakar Tanak Maik, ayam bakar Tanak Maik. Kemudian suasananya lesehan, rindang ya, di pinggir sawah. Itu yang menjadi unique sellingnya. Jadi bisnis memang harus punya unique selling, karena kalau tidak ada unique selling itu sama seperti kita di pasar ya, kita jualan telur nggak perlu USP karena itu sudah komoditi kan. Artinya kalau kita nggak punya unique selling, itu artinya kita jualan komoditas, beras komoditas, telur komoditas. Supaya value-nya tinggi harus punya unique selling. Jadi sobat inspirasi, bisnis ternyata bisa dengan modal 0 rupiah. Artinya kita harus menjawab, Anda mau dikenal sebagai apa? Saya waktu itu ingin dikenal sebagai pembuat web ya. Secara kreativitas itu bisa, secara kreativitas. Jadi tagline saya itu kan bisnis modal dengkul, otak, teman, dan Tuhan.
Modal dengkul apa? Kita dikasih dengkul ini, kita dikasih anggota tubuh untuk berjalan kaki, ya, itu untuk silaturahmi, dengkul itu. Kemudian otak itu untuk kreativitas kita. Bagaimana kita kalau dapat masalah, saya suka menyebutnya tantangan, itu kita memikirkan solusinya. Kalau yang peristiwa saya berarti itu bikin web segala macamnya, itu sudah creativity, SEO, creativity, kolaborasi, creativity. Kemudian teman, ya, teman itu seperti yang tadi saya bilang bahwa Allah menitipkan rezeki manusia pada manusia yang lain. Ya, itu benar. Kita sekolah itu sejatinya untuk apa sih? Untuk nyari teman. Kita kuliah sejatinya untuk apa? Nyari teman. Maka jangan khianati teman, ya, karena siapa lagi yang membeli paling dekat itu adalah teman-teman kita. Sekian dari saya, Hendra W. Saputro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam to the next level. Sobat Inspirasi, dari Bapak Hendra W. Saputro, kita bisa belajar banyak bahwa ternyata benar kita bisa memiliki usaha atau bisnis dari modal nol atau bahkan dari tempat duduk. Asalkan ada niat, ada keinginan, dan tentu usaha, ikhtiar, ya. Jadi jangan pernah berpikir bahwa modal menjadi penghalang kita untuk menjadi pengusaha. Ikuti apa-apa saja yang disampaikan oleh Bapak Hendra W. Saputro tadi, bahwa ternyata kita bisa dari modal dengkul, otak, teman, dan miliki usaha. Lakukan dengan penuh sukacita, lakukan dengan ketekunan. Semoga Sobat Inspirasi bisa menjadi pengusaha seperti Bapak Hendra W. Saputro, mendapatkan insight yang banyak, dan tentunya kita akan ketemu lagi di episode berikutnya hanya di Inspirasi Berbagi. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen dari channel kesayangan kita, Inspirasi Berbagi. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Oman Riyadi undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Berbagi inspirasi di Inspirasi Berbagi.